Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Baiklah, di sini kita mau diskusi lagi Pak tentang program yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu tentang program yang kelas sehat dan bersih kemarin. Ya. Terus di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa untuk membantu untuk melaksanakan program kelas sehat dan bersih. Yang pertama, mengapa kita perlu menumbuhkan kesadaran murid mewujudkan kelas sehat dan bersih? Kita lihat dari dua sisi secara garis besar saja. Pertama dari sisi kepentingan sekolah, dengan sendirinya bila semua kelas itu sudah bersih dan sehat, maka akan terciptalah sekolah sehat. Yang mana sekolah sehat ini juga merupakan program pendidikan secara nasional untuk menciptakan pendidikan yang sehat, nanti akan mendukung pada terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Kemudian masalah sekolah sehat ini juga ada kerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan yang di bawahnya, yang satu dengan kita untuk bekerjasama dengan Puskesmas, juga berkepentingan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, lingkungan sekolah yang sehat itu mau tidak mau harus diawali dari unit kecilnya, itu adalah kelas. Kemudian juga sebagai motivasi untuk menciptakan lingkungan sekolah sehat itu oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan melalui unit-unit kerja terkecilnya mengadakan lomba sekolah sehat. Nah, saya dengar Puskesmas menginginkan sekolah kita sekarang akan ikut untuk lomba sekolah sehat, untuk keinginan Puskesmas. Nah, kalau begitu dari kepentingan sekolah sebenarnya kita butuh dengan lingkungan yang sehat. Kemudian dari sisi siswa, kepentingan siswa itu pertama kita ingin mereka tumbuh dan berkembang secara sehat juga. Nah, untuk tumbuh dan berkembang secara sehat itu mesti didukung oleh lingkungan yang sehat. Satu di antara lingkungan yang mereka hidup lama dalam satu hari itu adalah lingkungan kelas. Di situ mereka berinteraksi. Nah, kita sangat berharap lingkungan kelas yang sehat akan mendukung terciptanya pertumbuhan dan perkembangan siswa secara sehat pula. Nah, kemudian kepentingan lainnya adalah menumbuhkan kesadaran siswa itu supaya mereka terbiasa dengan hidup sehat. Nah, kalau sudah terbiasa dengan hidup sehat, nanti diharapkan dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat mereka bisa mengamalkan kehidupan yang sehat itu. Kemudian oleh pemerintah juga ada istilahnya PBH ya, PHBS ya, pendidikan lingkungan sekolah yang hidup bersih dan sehat gitu. Nah, itu perlu kita dukung. Nah, kemudian guru juga sebagai orang yang akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas tentu akan nyaman dan aman pula ketika menemui suasana kelas yang sehat ya. Sehingga nanti diharapkan muncul pula semangat. Jadi muaranya juga ada bermuara kepada terciptanya proses pembelajaran yang kompetitif dan menyenangkan dalam suasana lingkungan kelas yang sehat. Itu antara lain. Kemudian apa yang diharapkan dari situ? Ya, dari terciptanya lingkungan kelas yang sehat, kemudian sekolah yang sehat. Nah, jelas terciptanya interaksi secara aman dan nyaman di lingkungan sehat tadi. Kemudian terbentuknya karakter siswa untuk terbiasa hidup sehat. Kalau gitu gimana cara menumbuhkan kesadaran murid ini untuk mewujudkan kelas sehat dan bersih? Pertama, kita harus memberikan teladan serta contoh pada mereka bahwa kita ini bisa tampil dari fisik kita sebagai guru dulu. Itu menampakkan bahwa kita adalah orang yang
bersih dan sehat. Kemudian memberikan contoh pada mereka dalam berinteraksi dalam kelas itu, bahwa kita misalnya melihat sesuatu yang mengganggu, apakah berkaitan dengan kebersihan atau keamanan, kita tanpa segan-segan mencontoh kepada mereka, kita terlebih dahulu yang harus berbuat untuk menyingkirkan atau membuang atau membersihkan sampah kan namanya, atau hal-hal yang kotor yang kelihatan mengganggu proses pembelajaran, yang menyebabkan proses pembelajaran itu berjalan tidak baik. Nah, kemudian cara berikut adalah dengan di samping suri tauladan yang diberikan, mengajak secara lisan, maksud saya, memberikan nasihat, masukan-masukan, apakah melalui bahan bacaan atau kita sampaikan langsung dengan lisan, atau menyajikan tontonan kepada mereka tentang seperti apa akibatnya kalau lingkungan tidak sehat, dan apa pula dampak positifnya kepada pembelajaran dan pertumbuhan anak itu sendiri jika lingkungan belajar sehat. Dan yang ketiga adalah dengan membiasakan, membuat kebiasaan-kebiasaan tertentu melalui misalnya yang ditulis dengan kesepakatan atau keyakinan kelas bahwa sama-sama harus berbuat untuk kebersihan lingkungan, karena kepentingan kebersihan lingkungan itu adalah untuk kita semua. Jadi perlu pembiasaan. Nah, untuk itu misalnya ada daftar tiket, ada misalnya aturan-aturan yang mesti dipatuhi, ya seperti kesepakatan keyakinan kelas. Itu mungkin. Oke, Pak. Terus selanjutnya kegiatan apa saja yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk mewujudkan kelas sehat dan bersih? Contohnya gini, kegiatan gotong royong kelas itu kan tak lepas juga dari pembiasaan sebenarnya. Kan ada kegiatan 7K setiap pagi Sabtu. Nah, secara khusus kelas kita buat 7K di kelas. Nah, mereka diajak kerjasama untuk membersihkan. Jadi praktek langsung pembersihan dan menata sehingga kelas itu bersih dan sehat. Kemudian samping itu juga memberikan semacam motivasi pada mereka mungkin untuk terbiasa membaca atau menonton hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan yang kotor dan risiko-risiko yang diterima oleh orang yang berada pada lingkungan kotor, dan juga berikan situs-situs tertentu yang bisa mereka kunjungi untuk bisa dijadikan pelajaran. Kemudian samping itu juga di sekolah kita kan pernah beberapa kali mengadakan lomba kelas bersih. Itu juga kegiatan untuk memotivasi mereka, dan sekalian nanti akan diberikan semacam piagam penghargaan, kemudian hadiah-hadiah kecil. Hadiah kecil. Kemudian di samping itu tak salah juga sebenarnya kalau wali kelas memberikan semacam kepada siswa di kelas apresiasi bila mereka berhasil untuk menjadikan kelasnya menjadi kelas yang bersih dan sehat. Kemudian di samping itu bisa juga wali kelas memotivasi siswa dengan cara memberikan penghargaan individual kepada yang dianggap paling rajin dalam berupaya menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Itu mungkin upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Iya, Pak. Makasih banyak. Berarti di sini memang betul intinya kesadaran murid itu tuh harus ditanamkan dulu untuk menciptakannya ya, Pak ya. Iya. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak, dan semua masukannya akan dilaksanakan untuk program kelas bersih ini. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.